Welcome back. We are joined today by our dear friend Selamat Ray datang kembali. McGovern. Hari ini Spent kita 27 ditemani oleh years as sahabat a kita, CIA Ray officer, McGovern, shared the yang national telah mengabdi intelligence selama estimates, and 27 prepared tahun sebagai the perwira president's CIA, daily memimpin briefs. National So, Intelligence thank you Estimates, for dan coming on. menyiapkan It's President's you know, Daily Brief. Terima seems, kasih sudah every few bergabung. weeks now the world Tampaknya looks setiap like a beberapa minggu, completely different dunia place. terlihat But seperti tempat yang sama let's sekali berbeda. yeah, Tetapi saya just berharap hoping Anda we dapat could memberikan sedikit perhaps pencerahan tentang shed hal some ini. light because Karena again, pengalaman Anda di your komunitas experience in intelijen the sangat intelligence luas. community is Saat quite kita kini extensive. bergerak menuju And kemungkinan as beberapa we perang now move besar, towards mungkin dengan Rusia, possibly Iran, bahkan several Tiongkok, large saya wars, ingin tahu maybe apakah with Anda melihat Russia, adanya Iran, kesinambungan even dalam hal China. ini, I was dalam wondering if you strategi see Amerika any Serikat, dan continuity pendekatan yang in lebih this luas regard in terhadap terms dunia, of terhadap US Eurasia, strategy and atau the apakah kita wider sedang approach to the menyaksikan world, sesuatu yang to benar-benar Eurasia, baru and pada titik sejarah ini? or are we seeing something completely new at this point in history? Really good question, Glenn. As usual. Pertanyaan yang sangat bagus, Glenn, seperti biasa. Izinkan saya menambahkan bahwa jika Anda mencari kesinambungan atau ketidaksinambungan, Anda datang ke tempat yang tepat. Ketika Anda berusia 86 tahun dan mulai fokus pada Uni Soviet pada tahun 1959, lalu secara profesional pada tahun 1963, ya, saya sudah cukup lama berkecimpung di bidang ini. Salah satu hal dalam biografi saya yang mungkin perlu saya perbaiki adalah fakta bahwa saya tidak hanya menyiapkan laporan harian Presiden bersama dengan tim untuk Nixon dan Presiden Gerald Ford, tetapi saya juga menyampaikannya secara langsung, satu lawan satu, di pagi hari, secara fisik, di pusat kota Washington, D.C., selama 4 tahun pertama pemerintahan Reagan, yaitu dari 81 hingga 1985. Itulah puncak karier saya. Wenner pemiring skemati tweet. My career, it was nothing quite as good as that. Secara pribadi, saya bisa memberi pengarahan kepada para pejabat paling senior di pemerintahan Reagan. Dan yang saya maksud adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Ketua Kepala Staf Gabungan, berbagai penasihat keamanan nasional, beberapa di antaranya akhirnya masuk penjara, serta Wakil Presiden George H.W. Bush. Wah, itu tanggung jawab yang berat. Kami bekerja sebagai tim setiap 2 hari sekali, jadi 3 kali saya mendapat kehormatan itu. Saya tidak pernah menyalahgunakannya, tetapi ketika seseorang seperti Schultz meminta pendapat pribadi saya dengan senang hati memberikannya. Karena saya tahu sesuatu tentang Uni Soviet. Saya tahu sesuatu tentang Gorbachev. Saya mengenal para analis terbaik dan paling jujur di CIA. Dan ketika saya bisa mengatakan kepada Menteri Schultz, lihat, kami percaya bahwa Gorbachev bukan sekadar komunis licik seperti yang Anda dengar dari atasan kami. Saya berdiri snow to ferry. Kami percaya dia orang yang sebenarnya. Kami pikir kami bisa bekerja sama dengannya. Lalu, Schultz menyampaikan hal itu kepada Presiden yang biasanya masih tidur saat pengarahan itu berlangsung. Weinberger menentangnya habis-habisan, tapi Wakil Presiden mendukung Schultz. Dan itulah sebabnya kami mencapai kemajuan nyata menuju detente dan pengendalian senjata pada tahun-tahun itu. Maksud saya, mari kita akui saja, dari kerajaan jahat, Gorbachev menjadi seseorang yang bisa dan memang diajak Reagan bekerja sama. Kalau kita mundur lebih jauh lagi, ke masa yang terasa seperti abad pertengahan, ketika saya belum berusia 30 tahun, saya diangkat menjadi kepala cabang kebijakan luar negeri Soviet di CIA. Pada awal tahun 1970, ketika pembicaraan pembatasan senjata strategis dimulai, disitulah saya berada. Pertemuan itu diadakan di Wina atau Helsinki, bergantian setiap kali. Saya mendapat kehormatan untuk menunjuk satu orang dari cabang saya untuk bergabung dengan delegasi, memberi pengarahan kepada mereka, dan pada gilirannya menerima informasi menarik tentang apa yang sedang terjadi. Anggota lain dari cabang saya bekerja dengan otoritas pengumpulan dan para ahli senjata strategis yang memahami persenjataan, dan setelah seorang lagi di cabang saya melapor kepada Direktur Helms pada waktu itu, serta para pejabat tinggi di Washington mengenai keadaan hubungan tersebut. Cukup dikatakan, saya mendapat bantuan yang luar biasa. Namun kami memang mendukung Kissinger dan Nixon karena kami melihat bahwa mereka berada di jalur yang benar. Nixon, because we saw that they were on the right course. The Russians were really scared.
What were they afraid of? Orang-orang Rusia benar-benar ketakutan. Apa yang mereka takuti? Mereka takut. Lihat, Nixon pergi ke Beijing pada Januari 1972. Apa maksudnya semua itu? Nah, orang-orang Rusia curiga bahwa semua itu berkaitan dengan upaya Tiongkok untuk mencuri start dalam membangun hubungan baik dengan AS. Orang-orang Rusia harus melakukan sesuatu, bukan? Jadi apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus memastikan bahwa Tiongkok tidak mendahului mereka dalam hal ini. Pembicaraan SALT, Strategic Arms Limitation Talks, sedang berada di tengah proses negosiasi. Apa yang terjadi? Sekali lagi merupakan suatu kehormatan sebagai kepala cabang kebijakan luar negeri Soviet untuk menyaksikan orang-orang Rusia menyerah hal yang sepele. Cave on a piddling matter? No, on the Bukan tentang perjanjian quadripartit mengenai Berlin, demi Tuhan. Ini awal tahun 1972. Dan kami bisa memberitahu Kissinger dan Nixon, lihat, ini berhasil. Orang-orang Rusia tidak hanya tertarik pada pembatasan senjata strategis karena nilainya sendiri. Mereka tidak ingin bangkrut sampai punah. Tetapi mereka juga khawatir bahwa orang-orang Tiongkok akan mendapatkan hubungan yang lebih progresif, lebih baik dengan kami daripada yang bisa mereka dapatkan. Jadi saya mendapat kehormatan berada di Moskow pada Mei 19 untuk penandatanganan perjanjian kunci, perjanjian penting tentang senjata strategis, perjanjian anti-rudal balistik. Baik, Mei 22. Bagi mereka yang tidak setua saya atau bahkan setua Anda, itu adalah perjanjian yang sangat sederhana. It was very simple. Both sides were building not only offensive weaponry. Kedua belah pihak tidak hanya membangun persenjataan ofensif yang bisa menghancurkan seluruh dunia 3 kali lipat, tetapi juga perisai pertahanan. Reagan kemudian memiliki gagasan tentang cara mencegah rudal balistik masuk. Disebut saja Star Wars, bukan? Nah, pada saat itu semuanya tampak masuk akal. Bukan bagi kami, saya bukan ahli, tapi kami punya para ahli yang luar biasa. Kami punya ahli yang bisa dipercaya, dan mereka berkata, ini tidak akan pernah berhasil. Tidak akan berhasil. Jadi kami membuat perjanjian ABM dengan Rusia, dan itu membatasi penempatan rudal antibalistik hanya di 2 lokasi. Satu di ibu kota, dan satu di tempat lain. Oke? Mengapa hanya 2? Karena dengan begitu, tidak ada pihak yang akan tergoda untuk melakukan serangan pendahuluan tanpa menyadari bahwa mereka akan menanggung konsekuensi luar biasa sebagai balasan. Oke? Itu semacam keseimbangan teror. Tapi tetap saja keseimbangan, bukan? 2 lokasi. Dan kemudian 2 tahun kemudian mereka berkata, mengapa kita perlu 2 lokasi? Maksud saya, semuanya untuk pertunjukan. Mari kita kurangi saja menjadi 1 lokasi. Sekarang, saya akan menutup pembahasan ini. Saya sebenarnya tidak bermaksud membahasnya. Tetapi saya pikir ini menarik dalam konteks bagaimana isu pengendalian senjata ini berkembang. Pertanyaan besar saat itu adalah, apakah kita bisa memverifikasinya jika Rusia berbuat curang? Baiklah. Kissinger datang kepada kami dan berkata, Ray, apakah Rusia akan melanggar perjanjian ini? Saya berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda ya, atau tidak soal itu. Baik, kapan kita akan tahu? Kapan kita akan tahu jika mereka melanggarnya? Ya, saya juga tidak bisa memberitahu Anda itu, tapi saya akan beritahu besok. Jadi saya kembali ke orang-orang yang mengoperasikan satelit dan semua mekanisme pengumpulan data canggih itu. Berapa lama? Sekitar seminggu. Saya kembali ke Kissinger. Secure smooth. Bagus, itu cukup. Do fry, no pro fry. Percari, verifius. Embarath, kembasal de seguma hava Rusia borward. Lays were how he spurs tang. Yeah, he cheated. Apa kita mengetahui? Ya, kita mengetahui. Dalam waktu seminggu, ya apa yang mereka li? Membangun radar yang sangat buruk itu. Itu pasti radar ABM jauh sekali di Siberia, di sebuah tempat bernama Krasnoyarsk, kalau ingatanku benar. Aku tidak tahu bagaimana mereka berpikir kita tidak akan menyadarinya. Tapi kita punya fotonya. Kami menunjukkannya kepada Reagan, dan dia berkata, baik, tunjukkan kepada orang Rusia. Jadi kami melakukannya. Dan orang Rusia berkata, tidak, itu bukan radar ABM. Lalu Gorbachev datang dan berkata, baiklah, itu radar ABM, kami akan membongkarnya. Twitter help us with a heading Garber, Caribbean Reagan. It's a you stuff that a Bush, reprate stirred carrot. Not until Bush
that they actually tore it down. So what I'm saying here is that there was common sense. Jadi yang saya maksud di sini adalah bahwa political ada akal sehat dan sedikit kelihayan politik dalam merundingkan perjanjian semacam ini. Meskipun ada banyak hambatan, meskipun ada keraguan di Senat dan DPR seperti bagaimana bisa kamu berurusan dengan Chikom, komunis Tiongkok? Bagaimana kamu bisa berharap pada Gorbachev atau bahkan Brezhnev dan Kosygin? Mereka itu komunis, mereka tidak akan. Jadi mereka harus menghadapi hal itu. Tapi mereka juga harus berurusan dengan berbagai hal lain. Seperti birokrasi, bukan? Dan bahkan delegasi-delegasi itu sendiri. Dan kami tahu ini, kami ada di sana. Kami berada di dalam delegasi. Dan delegasi-delegasi itu saling berselisih. Oh, kamu tidak bisa membayangkannya. Ada jenderal-jenderal yang mengatakan hal itu di Departemen Luar Negeri. Jadi bagaimanapun, Kissinger melakukan ini sendirian. Dia melakukannya karena Nixon berkata, kamu tidak akan melakukannya. Nah, Kissinger waktu itu, kamu tahu, dia belum menjadi Menteri Luar Negeri. Dia hanya orangnya Nixon untuk urusan keamanan nasional. Jadi dia melakukannya, dia terbang ke Moskow tanpa memberitahu siapapun, termasuk Duta Besar BIM. Aku ada di sana. Aku mendengar cerita ini, oke? Lalu dia terbang ke Helsinki dan menelepon BIM berkata, oh, Duta Besar, saya bermaksud memberitahu Anda bahwa saya telah berbicara dengan Kosygin dan Brezhnev pada hari Rabu dan Kamis, hanya agar Anda tahu. Nah, Departemen Luar Negeri marah besar. Ya Tuhan, siapa dia sampai berani melakukan hal seperti itu? Benar-benar. Nah, Kissinger cukup cerdas untuk menyadari bahwa dia bisa melakukannya sendiri. Dan dia memang pintar dalam banyak hal. Dan puncaknya, akan saya sebutkan ini. Saya rasa saya belum pernah menceritakannya padamu sebelumnya. Tapi saya berada di kedutaan di sana pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus tahun 72. Dan ketika saya masuk ke toilet pria di bagian politik, di atas urinoir ada spanduk besar bertuliskan, Kissinger pernah di sini. Seperti tulisan lama, Kilroy pernah di sini, Kissinger pernah di sini. Kedutaan dan Departemen Luar Negeri benar marah besar. Apa yang dilakukan Duta Besar BIM? Jake BIM, orang lama, tahu kan, di akhir karirnya dia berkata, semua masuk ke ruang kedap suara. Kita masuk ke ruang kedap suara di sana. Everybody into the bubble. We're into the bubble there. I'm not revealing any secrets now, okay? Aku tidak sedang membocorkan rahasia apapun sekarang. Oke? BIM berkata, lihat, Kissinger melakukan ini atas nama Presiden Amerika Serikat, orang yang kita layani. Oke? Orang yang kita layani. Sekarang, lihat. Semua omongan tentang, ya, mereka tidak pernah memberitahu kita apapun. Mereka tidak pernah memberitahu kita apapun. Itu mengingatkanku pada atase Angkatan Laut di Berlin ketika aku berada di sana pada tahun 1936. Pasukan Stormtrooper dan Nazi berbaris ke sana kemari, menangkap orang Yahudi dan lainnya, dan atase Angkatan Laut itu biasa berkata, tidak ada yang memberitahuku apapun tentang apa yang sedang terjadi. Jadi lupakan saja. Kamu diberitahu apa yang perlu kamu ketahui. Tidak ada lagi keluhan tentang apa yang dilakukan Kissinger tanpa memberitahu kita. Kissinger is doing without telling us. It's our job just to do what we... Anyhow. Tugas kita hanyalah melakukan apa yang, ya, itu cerita panjang. Kami tertarik pada pengendalian senjata oleh orang-orang yang berpikiran rasional. Orang Rusia tertarik karena dua alasan. Untuk membatasi perlombaan senjata dan untuk mencegah Tiongkok mendahului mereka dalam memperbaiki hubungan dengan kami. Lalu hal itu pun berubah-ubah. Reagan, ketika dia berubah benar, ketika dia beralih dari sebutan kerajaan jahat yang dia tujukan kepada Rusia, tahun 1990 menjadi titik penting. Tapi kemudian, beberapa tahun setelahnya di Reykjavik, Gorbachev berkata kepada Reagan, setelah mereka memiliki hubungan yang cukup baik, lihat kita bisa saling membunuh berkali-kali. Kau telah menempatkan rudal Pershing di Eropa Barat. Kita punya SS-20 ini. Itu memberi kita sekitar 10 menit, 9 menit, alih-alih 35 menit yang kita miliki dengan rudal balistik antar benua atau yang diluncurkan dari laut. Lihat apakah kita benar-benar membutuhkan senjata nuklir jarak menengah ini. Jadi Reagan bertanya kepada kami, apakah kita memerlukannya untuk pencegahan? Tidak. Tapi bagi orang-orang yang menghasilkan banyak uang dengan membuat benda-benda ini, ya mereka membutuhkannya. Nah, yang terjadi adalah Reagan berkata,
Itu ide yang bagus. Okay, that's a good idea. Saya benar-benar terkejut karena satu kelas penuh rudal balistik jarak menengah dan jarak pendek dihancurkan di tempat berdasarkan perjanjian yang disebut Perjanjian Kekuatan Nuklir Jarak Menengah. Teman baik saya, Scott Ritter, adalah orang pertama di lapangan yang melakukan demilitarisasi terhadapnya. Was the first on the ground to doverai no proverai to monitor the Prof. Ray memantau pelaksanaannya 2 tahun di tempat yang sangat buruk bernama Votkinsk demi Tuhan, di mana mereka memotong-motong rudal SS-12 itu. Oke? Jadi itu mungkin dan memang terjadi, oke? Lalu apa yang terjadi kemudian? Oh, Trump masuk dan dia punya orang ini, John Bolton, semacam penasihatnya. Dan Bolton berkata, kita tidak perlu perjanjian ABM itu. Lalu kamu tahu, mereka keluar dari perjanjian ABM yang telah menjadi landasan stabilitas strategis selama 30 tahun. Dan kemudian ketika Trump pertama kali menjabat, orang-orang yang sama berkata, lihat, kamu sedang menjalankan perjanjian INF. Jadi pada tahun 2019, menjelang akhir masa jabatannya, Trump berkata, kita akan keluar dari perjanjian INF. Jadi untuk menutup pembicaraan ini, dan maaf kalau saya terlalu lama, tapi saya tahu hal-hal ini. Never try X9 for 30 string. Not many other people do. Here it is. There's only one treaty left. It's called. Hanya ada satu perjanjian yang tersisa. Namanya New Start. Apakah itu bagus? Sangat bagus. Perjanjian itu membatasi jumlah rudal ofensif hingga 1,550. Jika saya tidak salah ingat, di masing-masing pihak. Oke? Sekarang kapan perjanjian itu berakhir? Perjanjian itu berakhir pada tanggal 5 Februari. Hitung saja, itu sekitar 3 minggu lagi. Apa yang dilakukan Putin untuk mencoba memastikan masih ada pembatasan setelah perjanjian itu berakhir? Perjanjian itu sudah pernah diperpanjang sekali, tidak bisa diperpanjang lagi berdasarkan ketentuan perjanjian. Perjanjian New Start sudah mati. Tetapi inilah yang dikatakan Putin secara resmi dalam rapat Dewan Keamanan Nasional yang disiarkan di TV. Dia berkata, lihat tanggal 22 September, itu sudah cukup lama ya, 22 September. Kami pikir sangat penting untuk memiliki pembatasan semacam ini. Siwo was that race lalu primorgori stemmer sebustat setriun lagi. Meski perjejahir, jika used in this klid hachi imwern. Even though the treaty expires, if the U.S. will act likewise. Set 22nd of September. Now, sekarang tanggal 22 September. Nah, apa yang telah Trump katakan tentang hal itu? Oh, 2 minggu kemudian, seorang jurnalis menanyakannya, bagaimana dengan tawaran perjanjian New Start itu? Dia menjawab, oh ya, itu terdengar seperti ide yang bagus bagi saya, tahu kan? Baru-baru ini, dia berkata, ya, kalau masa berlakunya habis, ya habis saja. Kemarin, juru bicara kepresidenan di Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan, tolong, bisakah Anda memberi kami sesuatu yang resmi tentang itu? Beri kami sesuatu yang resmi. Ini sangat mudah. Anda tidak perlu menegosiasikan apapun. Cukup ya atau tidak. Anda bahkan bisa melakukannya secara diam-diam kalau mau. Tapi tolong, beri kami jawaban tentang itu. Waktunya hampir habis. Oke? Jadi apa implikasinya? Dan saya akan menutup dengan ini. Putin sebenarnya tidak tahu apakah Trump benar-benar bertindak atas kehendaknya sendiri. Yang dia tahu bahwa Trump sangat mudah merautis teror diprediksi dan berubah-ubah. And dangerous. More recently, one cannot avoid the... Belakangan ini, sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya waras. Saya percaya bahwa Vladimir Putin, setelah menghabiskan 25 tahun terakhir membangun kembali Rusia, tidak ingin semuanya hancur begitu saja. Jadi dia memperlakukan Trump dengan sangat hati-hati. Ya, seharusnya dia mendapat hadiah Nobel. Tapi inilah ujian sesungguhnya. Bahkan jika Putin berpikir bahwa Trump benar-benar ingin menganggap itu ide bagus untuk memperbarui perjanjian tersebut, setidaknya batasan-batasan yang ada di dalamnya. Ya, jika dia tidak bisa melakukannya, jika dia tidak bisa mewujudkannya, berarti dia bukan orang yang mandiri. Dan ada satu situasi lain yang cukup mirip dengan itu, yang bisa kita bahas lebih lanjut, yaitu serangan terhadap kediaman negara di dekat Valdai. Tapi mungkin saya sudah menggunakan cukup banyak waktu video kita, jadi sebaiknya saya berhenti. Terima kasih sudah membiarkan saya berbicara panjang, Glenn. Thanks for letting me go on, Glenn. No, I'm glad you brought up the arms. Tidak. Saya senang Anda menyinggung soal pengendalian senjata. Karena hal itu sebenarnya merupakan inti
dari bagaimana kita meningkatkan keamanan yang sesungguhnya. Negara-negara biasanya terjebak dalam dilema keamanan atau dalam persaingan keamanan. Jadi AS membangun rudal baru untuk merasa aman, Rusia merasa kurang aman, mereka membangun lebih banyak rudal, dan akhirnya terjadilah perlombaan senjata di mana kedua pihak justru menghadapi masalah keamanan. Gagasan bahwa semakin banyak senjata berarti semakin aman. Sejarah telah menunjukkan bahwa hal itu tidak benar, karena adanya persaingan keamanan. Namun pengendalian senjata, ketika kedua pihak secara efektif mengurangi persenjataan, itulah cara untuk meningkatkan keamanan bersama. Hanya saja, tampaknya hal ini sedang kehilangan daya tariknya saat ini. Anda tadi menyebutkannya. Baik, izinkan saya menanggapi hal itu, Glenn, dan mengatakan bahwa tidak ada masalah keamanan. Tidak ada keamanan tanpa keamanan bersama. Oke? Itulah inti dari semuanya di sini. Rusia melakukan apa yang mereka lakukan di Ukraina karena keamanan bersama terancam oleh NATO yang bergerak ke Ukraina dan mengganggu keseimbangan, setidaknya di Eropa. Oke? Jadi kalau kita lihat lebih dalam, konsep ini diwujudkan dalam dokumen Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa. Seperti yang Anda tahu, tidak ada Demperk yang diizinkan meningkatkan keamanannya sendiri dengan mengorbankan negara lain. Sekarang saya kembali ke John Kennedy, oke? John Kennedy lah yang saya dengan pidato pelantikannya. Saya waktu itu mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi, dan dia berkata, "Lihat, jika kamu memiliki sesuatu yang istimewa, pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu, bukan apa yang bisa negaramu lakukan untukmu." Itu terdengar luar biasa. Saya mengetahui bahwa ada lembaga baru bernama CIA, dan lembaga itu akan melapor langsung kepada Presiden. Truman ingin agar intelijen diperlakukan dengan benar. Itulah sebabnya dia membentuk CIA, jadi sangat senang bisa bergabung. 2 bulan setelah bertugas secara resmi di CIA, John Kennedy menyampaikan pidato yang luar biasa di American University. Pidato itu begitu hebat hingga Khrushchev memerintahkan agar pidato tersebut dicetak secara lengkap di Pravda dan Izvestia. Kau tidak pernah melihat hal seperti itu, kecuali dalam pidato seorang pemimpin Soviet. Ia mencetak semuanya. Mengapa? Khrushchev dan Kennedy saling bermusuhan karena Khrushchev memutuskan ingin mengguncang keseimbangan strategis dengan mengirimkan rudal balistik jarak menengah yang bersifat ofensif ke Kuba. Ya Tuhan, apakah kita mendeteksinya? Ya, tetapi kita belum memiliki mekanisme seperti yang kita miliki sekarang. Kita hanya punya pesawat U-2, dan pesawat itu hanya bisa terbang atau mengambil foto ketika tidak ada awan. Jadi mereka berhasil memasukkannya ke sana tanpa banyak sepengetahuan kita. Kami memberitahu John Kennedy, "Lihat, rudal-rudal itu sudah ada di Kuba sekarang." Ia bertanya, "Apakah mereka sudah dipersenjatai? Apakah mereka memiliki senjata nuklir?" Dan kami menjawab, "Kami tidak tahu." Tapi saya pikir kita harus menganggap begitu, karena mereka tidak masuk akal tanpa senjata nuklir. Tapi kita tidak tahu. Ya, waktu itu kita juga tidak tahu, ternyata mereka bersenjata. Dan ya singkatnya yang dilakukan Khrushchev adalah memaksa Kennedy untuk memilih antara menyerah total atau menggunakan senjata nuklir. Dan dalam pidatonya, 8 bulan kemudian dalam pidato John Kennedy di Universitas Amerika, dia berkata, "Lihat, inilah satu hal yang kami pelajari. Kita tidak boleh memberi kekuatan nuklir lain pilihan yang menyakitkan antara mundur dengan rasa malu." Itu istilahnya. Dan menggunakan senjata nuklir. Oke, sekarang kita maju ke apa yang terjadi di Ukraina dan semua itu. Fast forward to what's happened in Ukraine and all. For the first time since that speech. Untuk pertama kalinya sejak pidato itu pada 1963, ada kemungkinan nyata bahwa salah satu pihak mungkin akan menggunakan senjata nuklir karena salah satu kekuatan besar dengan kemampuan nuklir sedang ditantang. Apa yang dikatakan Kennedy, menariknya, dan saya sudah membaca pidato itu berkali-kali, tetapi saya baru saja memberikan presentasi tentangnya minggu lalu, jadi saya melihatnya lagi. Ia berbicara tentang sebuah awal yang baru. Mari kita mulai di awal lagi. Ia tidak sedang membicarakan perjanjian New Start, tapi menariknya, bahasanya mirip, bukan?
Yang akan kita miliki adalah sebuah awal yang baru. Dan sebagai tanda niat baik kita, kata Kennedy pada 10 Juni 1963, saya akan mengirim para negosiator saya ke Moskow. I'm going to send my negotiators to Moscow. The British are going to do the same. We're going to Orang Inggris akan melakukan hal yang sama. Kita akan merundingkan perjanjian pelarangan uji coba, dan kita akan melakukannya secepat mungkin. Sementara itu, kita tidak akan menguji senjata nuklir apapun di atmosfer. Sekarang, semua orang berkata, ya Tuhan, dia tidak akan berhasil. Lihat Senat, orang-orang ini komunis, ayolah. Nah, Kennedy bukanlah politikus yang hebat, tapi dia mengirim orang-orangnya ke seluruh negeri, berpidato di mana-mana. Dan dalam waktu 2 bulan, kurang dari 2 bulan, Rusia telah meratifikasi perjanjian pelarangan uji coba terbatas. Jadi Psaldobi, orang-orang hanya perlu diedukasi. Dan mungkin itu teratur yang bisa diambil dari semua ini. And that's the lesson perhaps out of all this. Americans are not educated. Orang Amerika tidak terdidik. Mereka diindoktrinasi untuk percaya bahwa Putin dan Rusia adalah kejahatan yang menjelma, bahwa mereka tidak bisa dipercaya. Dan itulah kerusakan nyata dari kebohongan Russia Gate ini, dan dari semua hal lain yang disebarkan oleh media arus utama. Orang-orang telah diindoktrinasi. Jadi situasinya lebih labil, seperti yang akan dikatakan orang Rusia, seperti yang akan dikatakan orang Jerman. Lebih tidak pasti, lebih berbahaya, saya kira, di bahasa Inggris. Jadi ujian lakmusnya, apakah AS, apakah Trump akan mampu merespons, oke, ya mari kita pertahankan batasan itu untuk satu tahun bisa melakukannya. Mungkin dia memang tidak mau. Jika saya Trump, maksud saya, jika saya Putin, itu tidak masalah. If I'm Putin, it doesn't matter. He might love me to death. Dia mungkin mencintaiku sampai mati. Tapi jika dia tidak bisa memenuhi janji dalam isu penting ini, jika dia tidak bisa sekadar mengatakan, ya untuk memperpanjang pembatasan ini, ya Tuhan, kita harus menyesuaikan diri dengan itu. Kita tidak ingin perlombaan senjata seperti yang akan terjadi. Tapi kita sudah pernah menghadapi hal ini sebelumnya, dan kita mengembangkan berbagai jenis rudal seperti R-306, rudal Poseidon, dan Burevestnik. Kita sudah mengancam akan mengembangkan senjata-senjata ini sejak tahun 2016. Pada tahun 2018, aku, Putin, dalam pidato kenegaraan demi Tuhan, melakukan semacam presentasi 6 sistem senjata ini. Baiklah, kami sedang mengembangkan ini, dan mereka akan bekerja seperti ini. Dan tebak apa yang terjadi. 5 dari 6 sistem itu sekarang berfungsi. Jadi orang Rusia akan beradaptasi. Mereka tidak akan membangun kubah emas ABM atau apapun itu, karena hal itu tidak akan pernah berhasil. Sistem seperti itu akan selalu bisa dikalahkan. Itulah yang kami katakan kepada Reagan sejak awal ketika ia mulai memikirkan program Star Wars. Sayangnya, orang-orang yang pernah bekerja untuk Northrop Grumman dan Raytheon, serta mereka yang ada di Gedung Putih, meyakinkan Presiden Reagan dan dengan Gorbachev untuk menghapus senjata nuklir. Dan kita akan bisa melindungi orang dengan Star Wars ini. Begitulah situasi saat itu, Glenn. Saya pas, rasanya sedih. I was there. I saw it happen. Yeah, I spoke with Ambassador Jack. Saya berbicara dengan Duta Besar Jack Matlock di podcast ini, dan dia juga menyampaikan hal yang sama, bahwa ketika dia dan Reagan ingin mulai bernegosiasi dengan Rusia, yang akhirnya mengarah pada berakhirnya Perang Dingin, hambatan utama pada awalnya adalah mendapatkan lampu hijau dari para pendukung perang di Washington. Asumsinya selalu bahwa hal itu akan dianggap sebagai tanda kelemahan dan bahwa Rusia tidak bisa dipercaya. Jadi semua cerita yang kami sebarkan menjelaskan betapa buruknya Rusia. Pada akhirnya, ya, pelajaran dari cerita itu pada dasarnya adalah bahwa mereka mulai mempercayai propaganda mereka sendiri. Namun, seperti yang Anda katakan, catatan sejarah menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda. Let me interject on Jack Matlock. Izinkan saya menyela tentang Jack Matlock, yang kebetulan adalah teman baik saya dan seseorang yang sangat saya kagumi. Ia masuk ke bidang studi Rusia karena alasan yang persis sama dengan saya, terpikat oleh sejarah, bahasa, dan sebagainya tentang Rusia. Ia kuliah di Duke, saya di Fordham. Ia 10 tahun lebih tua dari saya. Namun, kami berdua benar-benar bekerja sangat keras.
Ia adalah kepala meja Soviet di Departemen Luar Negeri, dan seperti yang saya katakan, saya adalah kepala cabang kebijakan luar negeri Soviet di CIA. Kami bekerja sama erat untuk memastikan bahwa orang-orang yang berpikiran waras, seperti Kissinger dan lainnya, menyadari apa taruhannya dan bagaimana kebijakan mereka sendiri berjalan. Memainkan Tiongkok melawan Rusia bisa dan memang berhasil, dan pada akhirnya benar-benar berhasil. Sekarang saya hanya ingin berkomentar bahwa hal ini sangat tidak biasa bagi saya. Biasanya kami memberitahu pemerintahan, itu gila. Het step waar we niet meer de kijkste step wordt en static in is. Tapi kali ini kita bisa dengan summer and wah, ya, ini berhasil. Aku baran dari Kissinger untuk itu. Dan Jack lah yang berperan jinxing membawa Papua ke sana untuk mencari perjanjian itu. Aku berutang budi pada Jack, tapi juga untuk bol lainnya. Kamu yang memilih orang yang pat untuk diwawancari. You picked a good person to interview. Oh no, I met him in person as well. Saya juga pernah bertemu dengan Sia secara langsung. Kami berada di panel yang sama di Tbilisi, Georgia, tahun lalu. Penuh energi untuk usianya, orang yang luar biasa dan cemerlang. Tapi poin yang ingin saya tekankan adalah bahwa ketika pengendalian senjata runtuh, hal itu memiliki konsekuensi nyata bagi kita, dan hal ini jarang sekali dibahas. Jadi, Anda menyebutkan perjanjian anti-rudal balistik tahun 1972. Ketika AS menarik diri secara sepihak pada tahun 2002, pihak Rusia memperingatkan bahwa mereka khawatir hal itu akan memberikan tujuan ofensif bagi senjata nuklir dengan kemampuan untuk mencegat kemangan sekutu mereka. Pada tahun 2011, bahkan Presiden Medvedev pernah mengatakan bahwa jika pertahanan rudal strategis AS mencapai tingkat kemampuan yang dapat mengancam Rusia, maka Rusia akan melancarkan serangan pertama, bukan serangan nuklir, tetapi terhadap sistem pertahanan rudal itu sendiri. Tentu saja, itu bukan sesuatu yang mereka inginkan. Hal itu bisa memicu perang dunia. Jadi sebagai gantinya, mereka mengembangkan rudal hipersonik. Dan karena rudal tersebut dapat berbawa ledak nuklir, waktu tanggap menjadi jauh lebih singkat. Dan itu hanya benar-benar dengan situasi ini. Dan begigit elemen simbol. Saya benar-benar tim perjanjian INF yang juga gagal. Bahkan traktat angkatan bersenjata konvensional di Eropa, traktat CFA, tidak pernah diubah karena semua negara yang dulunya tergabung dalam Pakta Warsawa telah bergabung dengan NATO, tetapi mereka tidak pernah mengubah jumlahnya. Dan traktat Open Skies ditinggalkan. Setiap dari perjanjian ini memiliki konsekuensinya. Dan seperti yang Anda katakan, bulan depan dengan New Start. Namun saya juga menyukai cara Anda memasukkan gagasan tentang keamanan yang tak terpisahkan, arsitektur keamanan, ke dalam hal ini, inti dari pengendalian senjata. Karena itu mengikuti logika yang sama. Ketika kami merumuskan Piagam Paris untuk Eropa Baru pada tahun 1990 dan OSCE pada tahun 1994, gagasan utamanya adalah keamanan yang terpisahkan. The key idea was indivisible security. As you said, one side should not enhance security. Seperti yang Anda katakan, satu pihak tidak seharusnya meningkatkan keamanannya dengan mengorbankan pihak lain. Namun, kemudian kita pada dasarnya mengabaikan hal itu. Saya tidak akan serta-merta memandangnya sebagai pengendalian senjata, melainkan sebagai perjanjian keamanan, dengan mengatakan, ya, mari kita perluas NATO saja. Tapi itu justru kebalikannya. Satu pihak meningkatkan keamanannya dengan mengorbankan pihak lain. Jadi sekarang Anda melihat Rusia selama bertahun-tahun mengembangkan berbagai senjata kiat seperti Poseidon, yang pada dasarnya dapat menciptakan tsunami nuklir yang menyapu garis pantai es. Dan adalah senjata yang mengerikan. Dalam setiap keret dibahas, hendak bertuali senjata sebagai bukti betatnya Rusia, dan mengapa suara semangat oleh Benjamin. Tapi, hal itu tidak pernah ditempatkan dalam konteks bahwa ini adalah reaksi terhadap sesuatu. Sangat membuat frustrasi. Dan bahkan sekarang pemerintahan Trump memperlakukan hukum dan perjanjian internasional sebagai sesuatu yang menghalangi AS untuk menegaskan kehebatannya sebagai sumber kemunduran, kelemahan.
Maksud saya, sungguh mengecewakan melihat arsitektur keamanan yang membutuhkan begitu banyak diplomasi hancur begitu saja dan digantikan oleh kebodohan semata. Karena entah bagaimana kita percaya bahwa mengakui apa yang telah kita lakukan akan memicu reaksi dari pihak lain yang dianggap sebagai bentuk pembenaran atau dukungan terhadap apa yang telah dilakukan Rusia. Jadi kita semua harus berpura-pura seolah-olah hal itu terjadi dalam ruang hampa. Ini bagaimana mungkin kita bisa kembali ke pengendalian senjata? Bagaimana kita bisa memiliki arsitektur keamanan yang stabil? Atau, pada dasarnya, bagaimana kita bisa mengakhiri perang di Ukraina? Karena pihak Rusia mengatakan bahwa ini adalah respons langsung terhadap apa yang telah kita lakukan. Jadi kita harus membahas akar permasalahannya. Tetapi di Eropa sekarang, membicarakan akar permasalahan hampir dianggap sebagai tindakan pengkhianatan. Setidaknya itulah yang saya temukan. Jika Anda mencoba mengatakan bahwa kita telah mengancam kekhawatiran keamanan Rusia, dan sekarang mereka akan mengambil tindakan apapun yang mereka anggap perlu untuk memulihkan keamanan mereka. Ya, sekarang Anda dianggap mendukung invasi, mendukung ini dan itu. Anda tidak bisa menyebutkan fakta dasar, realitas dasar, yang sebenarnya dibutuhkan untuk benar-benar meningkatkan keamanan bersama. Ini, entahlah, sangat membuat frustrasi melihat apa yang sedang terjadi. Well, it is if you know what's going on, but Ya, memang begitu. Kalau kamu tahu apa yang sedang terjadi. Tapi poin utama saya adalah, sebagian besar orang Amerika tidak tahu apa yang sedang terjadi. Keamanan bersama, dalam istilah sederhana, itu adalah aturan emas. Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Dan dalam konteks nuklir, hal itu berlaku dengan sangat kuat, seperti yang dikatakan Kennedy. Kamu tahu, hal terburuk yang bisa terjadi adalah menghadapi kekuatan nuklir lain dengan pilihan antara mundur dengan rasa malu atau menggunakan senjata nuklir. Sekarang, apa yang menjadi penyelamatnya? Baiklah, saya akan katakan, dan saya harap orang-orang tidak akan terkejut. Penyelamatnya adalah seorang bernama Vladimir Vladimirovich Putin. Apa maksud saya? Dia adalah seorang negarawan dengan tipe yang belum pernah saya lihat sebelumnya dalam sejarah Rusia atau Soviet. Duka Fasmi, Soviet history. He is cautious. He is hell-bent on building up his own. dia sangat bertekad untuk membangun negaranya sendiri. Dan dia tidak akan mengambil risiko sekecil apapun untuk terlibat dalam pertikaian yang bisa menghancurkan negara yang telah begitu banyak ia bantu bangun. Itulah sebabnya dia melakukan segala yang bisa untuk memastikan bahwa Rusia siap. Namun juga agar mereka tidak perlu menanggapi provokasi apapun yang mungkin datang dari Trump yang sangat tidak terduga itu, atau para pengikutnya. Apakah mereka siap? Sudah pasti mereka siap. Pada tahun 2018, seperti yang sudah saya katakan, mereka menunjukkan betapa siapnya mereka ketika Putin dalam pidato kenegaraannya memamerkan semua senjata baru itu. Salah satunya melintasi Kutub Selatan. Yang lainnya, kau tahu. Maksud saya, kita semua melihatnya dan berkata, oh ya, tentu saja. We all looked at this and say, "Oh yeah, right. They're going to do all that." Well, now they have. Okay, so Mereka akan melakukan semua itu. Nah, sekarang mereka sudah melakukannya. I think that Oke, jadi keamanan bersama adalah kuncinya. Saya pikir urusan tentang invasi tanpa provokasi ke Ukraina adalah sesuatu yang membuat orang Amerika benar-benar terindoktrinasi. Dulu saya bilang dicuci otak, tapi kemudian seseorang mengingatkan saya tentang sebuah film. Jadi ya, jangan bilang dicuci otak lagi, cukup bilang terindoktrinasi. Oke, jadi semua orang terindoktrinasi untuk percaya hal terburuk tentang Rusia. Putin tahu itu. Dan Putin tahu bahwa meskipun Trump tahu bagaimana dia disabotas oleh negara dalam selama masa jabatan pertamanya, saat Putin melihat sekarang, ya, Trump sudah menjadi presiden hampir setahun. Berapa banyak dari para pengkhianat itu yang telah dibawa ke pengadilan? how many of those traitors have been brought to justice? Oh ya, salah satu dari mereka didakwa. Oh ya, lalu Trump Then Trump appointed an attorney who knew about menunjuk seorang pengacara yang tahu soal mengejar ambulans. Dan dia sangat cantik, omong-omong.
Lalu dia membuat kesalahan. Jadi sejauh ini Comey lolos. Bagaimana dengan John Brennan? Bersalah seolah-olah atas seluruh urusan Rusia ini, urusan Rusia Gate itu. Nah, seseorang bilang bahwa Badan Legislatif Kongres telah menominasikannya untuk menjadi subjek dewan juri, dakwaan, begitu. Tapi saya belum mendengar kabar lain tentang itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah, saya sedang mendorong dan memperhatikan hal ini. Maksud saya, orang ini bahkan tidak bisa bertindak melawan orang-orang yang catatan publiknya sekarang menunjukkan berusaha menyabotnya dalam segala hal. Orang-orang bilang, ya Putin, ketika Trump mengatakan sesuatu seperti yang dia katakan minggu ini, oke, siapa yang menyabot kemajuan di Ukraina? Trump bilang Zelensky. New York Times berkata, oh, itu dikatakan Putin. Tapi itu juga terbitnya Metsola. Oke. Jadi seluruh urusan tentang menjelekkan Rusia ini akan membutuhkan banyak usaha. Dan Putin menurut saya harus menyadari bahwa Trump tidak memiliki orang-orang yang cukup cakap untuk bekerja dengan media sejauh yang mereka bisa untuk menghapus mitos ini dan berkata, lihat, ini adalah aturan emas yang berlaku di Ukraina. Ya, Rusia memang menginvasi Ukraina, tapi lihatlah mengapa mereka menginvasi Ukraina. Saya penasaran mengapa. Apakah itu tanpa provokasi? Ya, tidak. Sebetulnya, Sekretaris Jenderal NATO mengakui di hadapan Parlemen Uni Eropa 2 tahun lalu. Ya, Gepardon adalah Rusia pari kami, mereka akan menginvasi Ukraina jika mencoba sesuai makan NATO. Kepukiran kami menolak. That's what they said, and we said no. And so they invaded. May 6 erased Ukraina, tetapi tertepatkan empuasan to Norwegia, melihat Finlandia dan Swedia yang bergabung. Karena ketemu pada awal term. Semeriter stangin setiap wujudan tuas oleh tebas Timbalang. Ukrainian youth have been killed on the battlefield. What kind of leadership is that in NATO? Kepemimpinan seperti apa itu di NATO? Untungnya, saya rasa kita akan membahas ini nanti. NATO semakin lama semakin terpecah. Karena orang Denmark sekarang juga mengirim 5 atau 6 tentara ke Greenland, saya pikir bahkan Norwegia ikut berkontribusi bersama dengan tetangga Skandinavia mereka untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka dengan mengirim 1 batalion atau mungkin 1 peleton atau 1 kompi ke Greenland. NATO sedang terpecah. Sekarang, apakah Putin merencanakan semua ini? Tidak, dia tidak merencanakan semua ini. Tapi dia harus menghadapinya. Dan saya melihat dia seolah-olah merasa puas bersama rekan senegaranya, berkata, lihat, jangan terlalu dibesar-besarkan, semuanya berjalan baik-baik saja. NATO sedang terpecah. Jika Trump mencoba merebut Greenland dengan kekuatan militer, lalu apa yang akan terjadi? Well, what's going to happen there? I mean, Maksud saya, hal-hal yang sedang terjadi ini sungguh tak terpikirkan. Siapa yang diuntungkan dari semua ini? Rusia. Jadi kita hanya duduk diam dan berkata, baiklah, kita sedang menang di Ukraina. Kita ingin mendapatkan kesepakatan yang lebih besar yang mempertimbangkan kepentingan kita, kepentingan inti kita. Tapi kalau kita tidak mendapatkannya, ya sudah, kita tetap menang. Dan kita harus menanganinya dengan cara lain. Jadi di sini kita melihat Witkoff dan Jared Kushner akan kembali ke Moskow sejauh laporan menyebutkan dalam sekitar 1 minggu lagi. Mengapa? Karena tampaknya Trump ingin Putin berpikir bahwa dia benar-benar ingin mencapai kesepakatan tentang Ukraina. Saya percaya memang begitu. Dan bahkan dalam provokasi-provokasi ini, Glenn, bisa kau bayangkan. Mari kita ambil contoh serangan oleh Snimето 1 drone terhadap apa yang disebut Rusia sebagai kediaman negara di dekat Valdai. Lagi-lagi, kau pernah menghadiri konferensi Valdai, tanggal 28-29 Desember. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi di sana? Apakah mereka benar-benar menargetkan kediaman presiden di sana? Ya, bagaimana aku tahu itu? Nah, seperti yang kau tahu, pihak Rusia telah mengambil beberapa komponen, perangkat kendali, dan mereka menunjukkan dengan tepat di mana targetnya. Dan Rusia telah menyerahkan salah satu bagian ini dalam sebuah upacara yang sangat mencolok kepada atase pertahanan Angkatan Darat AS di Moskow. Kapan itu? Oh, seminggu yang lalu. When was that? Oh, it was a week ago. Has Trump? Apakah Trump
Rubio, atau siapapun sudah menanggapi. Saya tidak tahu. Mungkin mereka memilih untuk menanggapi melalui saluran rahasia, tapi saya berharap mereka sudah menanggapi. Jika saya Putin dan mereka belum, maka sekali lagi saya katakan, Trump bukan orang yang mandiri. Menurut saya, teknologi itu menunjukkan di mana targetnya, dan itu adalah kediaman ini. Kalau tidak, Rusia tidak akan memberikannya kepada mereka. Jadi siapa yang memilikinya di Amerika Serikat? Oh, says it Portskine, carriages of gourd. Oh, it says growing in ikatan tatao, kathal, madam mosal termantum radhenu. Oh, tarak ng rabil orbia. Saber tindi. Tambar per eats a beast tminon rate. Jest, of course. But is this what happened? In other words, did the White House give it to the CIA? Dengan kata lain, apakah Gedung Putih memberikannya kepada CIA lalu menutupinya dan berkata, sekarang coba perbaiki ini supaya kita bisa mengatakan bahwa Putin berbohong. Ya, saya tidak menutup kemungkinan itu, oke? Atau mungkin Trump akan berkata, baiklah, kalian bilang padaku bahwa ini tidak ditargetkan, tapi ini membuktikannya. Jadi dengan kata lain, ada ujian lain. Saya mendesak, saya menunggu tanggapan, bukan hanya soal New Start. Saya menunggu tanggapan khusus tentang apakah drone-drone ini ditargetkan untuk membunuh saya, atau untuk membunuh, atau untuk menghancurkan pusat kendali di sini. Dan sekarang bagiannya sudah ada, dan kalian sudah punya waktu untuk meninjaunya. Rekan-rekan saya, kata Putin, benar-benar, maksud saya ya, saya bisa dikorbankan. Tidak ada yang tak tergantikan, tapi sebenarnya mereka sedang berkata, "Hei, Vladimir Vladimirovich, ayolah demi Tuhan, sekarang mereka mencoba membunuhmu. Apa kamu masih akan berurusan dengan orang-orang ini?" Nah, kebanyakan orang akan berpikir jawabannya adalah tidak. Namun, kita punya Lavrov, Menteri Luar Negeri, pada hari yang sama ketika drone-drone itu ditembak jatuh, 91 di antaranya, menuju Valdai. Pada hari yang sama dia berkata, sekarang ini tidak menghalangi kami. Ini tidak akan menghalangi kami untuk mengadakan pembicaraan bilateral dengan Amerika Serikat. Orang Ukraina yang melakukan hal seperti ini. Kami akan membahasnya dengan pihak Ukraina. Kami masih bersedia berbicara dengan Amerika Serikat. Dan hal itu kembali ditegaskan oleh Lavrov sekitar 5 hari yang lalu. Jadi bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Mungkin ini terdengar sederhana, oke? Tapi inilah silogismenya. Putin tidak menginginkan perang nuklir. Dia tidak akan mengambil risiko bahwa Trump akan terprovokasi atau bahwa seseorang lainnya akan terprovokasi hingga terjadi perang nuklir. Karena itu kita harus benar-benar berhati-hati soal ini. Dan jika kita bisa mencapai kesepakatan tentang Ukraina, mari kita lakukan. Jika kita bisa menghindari permusuhan ter-Venezuela, demi Tuhan, atau Iran, kita juga akan melakukannya. Kita tidak bisa berbuat banyak tentang Venezuela, tetapi kita bisa membantu Iran. Dan itulah hal yang menarik dari situasi ini. Scaling down, oke? Apa artinya itu? Itu berarti semua rencana terbaik dari tikus dan manusia. Dan yang saya maksud dengan tikus adalah MI-Leaks, manusia, CIA, untuk mengadakan pemberontakan di Iran digagalkan oleh teknologi yang saya tidak bisa membuktikannya, tetapi saya pikir kemungkinan besar berasal dari Rusia, karena kita tahu mereka memiliki teknologi itu. Skylink mati, semua aset seolah-olah terputus. Jadi banyak hal yang sedang terjadi. Tapi ketika saya mengatakan bahwa penyelamatnya adalah Putin, saya benar-benar percaya bahwa dia tidak akan terpancing kecuali jika memang harus. Ketika rakyatnya sendiri, ketika orang-orang Rusia dibunuh di Ukraina, dan dia menyadari bahwa ini hanyalah awal, permulaan dari lebih banyak perluasan oleh NATO, barulah dia bergerak. Dan kamu tahu, kalau ada yang bilang, oh, itu tidak ada hubungannya dengan NATO, saya tidak bisa setuju. Kamu punya kepala NATO, Jens Stoltenberg. Saya rasa kamu mungkin mengenalnya, Glenn Deason. Saya pikir dia salah satu rekan senegaranya. Mengatakan, kami diberitahu oleh pihak Rusia bahwa mereka harus menginvasi Ukraina jika kami terus memperluas NATO. Dan kami bilang tidak. Jadi dia menginvasi Ukraina. Itu kata-katanya. Silakan cek sendiri. The foolish thing, though, is that
Hal yang bodoh bagaimanapun adalah bahwa mereka terus-menerus mengatakan bahwa invasi itu tidak ada hubungannya dengan perluasan NATO. Tapi kemudian dia memberikan pidato lain di Uni Eropa, yang satu ini tentang Finlandia dan Swedia bergabung dengan NATO. Karena dia harus melakukan victory lap-nya, seluruh tesisnya adalah, kamu tahu NATO sudah bilang, Rusia sudah bilang, tidak ada lagi perluasan NATO. Namun yang mereka dapat justru lebih banyak NATO. Dan ini semacam hal yang lucu. Kamu tahu seperti, haha, Robert mempermalukan dirinya sendiri. Tapi kemudian tentu saja dia bertentangan dengan dirinya sendiri. Karena dia melanjutkan dengan menjabarkan semua pembicaraan yang dilakukan Rusia. Peringatan bahwa jika NATO mencoba memperluas lebih jauh, mereka akan menggunakan kekuatan militer. Jadi sungguh luar biasa bahwa masih ada begitu banyak kendali narasi seputar hal ini. That there's some more narrative control on this. People don't know this. That's the point. I can. Ya, orang-orang tidak tahu hal ini. Itulah intinya. Kamu tahu, saya bisa dalam setiap wawancara menyebut dan mengutip Jens Stoltenberg. Tapi rasanya seperti, kamu tahu, ada orang-orang seperti Rachel Maddow di dunia ini yang punya audiens jauh lebih besar daripada kita semua. Dan kamu tahu, mungkin kita sebaiknya membicarakan sedikit soal kepercayaan dan sesuatu yang muncul terkait waktu peringatan. Kamu menyebutnya. Kami menyebutnya dalam konteks perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah, yang akan mengurangi waktu peringatan menjadi sekitar 10 menit. Dengan kata lain, 10 menit bagi rudal Pershing untuk mencapai Moskow, atau bagi ICBM dan SS-20 Moskow, 10 menit. Jadi mereka menyingkirkan semua itu. Oke? Lalu tiba-tiba Amerika Serikat membangun situs radar, kan? Situs rudal anti-balistik di Polandia dan Rumania. In Poland and in Romania. Whose idea was that? Ide siapa itu? Itu idenya Robert Gates, Menteri Pertahanan, yang omong-omong adalah salah satu orang yang pernah bekerja untuk saya pada awal tahun 76. Dia tidak mendapat laporan kinerja yang terlalu baik, karena ambisinya yang begitu terang-terangan membuatnya menjadi pengaruh yang mengganggu di divisi tersebut. Bagaimanapun itu idenya. Lalu ketika orang Ceko berkata, "Yah, kami tidak ingin terlibat dalam hal ini," orang Polandia di ruangan itu berkata, "Oh, kami akan menempatkannya di kapal." Oh ya, kami akan menempatkannya di kapal. Kami akan menempatkannya di kapal. Kemudian seseorang berkata, apakah orang Rusia tidak akan keberatan dengan itu? Jawaban terkenal Gates untuk pertanyaan itu yang ada di dalam buku hariannya dan saya harus membaca semua itu ada di sini. Dia berkata, membuat orang Rusia senang tidak pernah menjadi prioritas utama dalam daftar tugas saya. Hanya sebuah cuplikan kecil. Just a little vignette. I met Gorbachev before he died. Saya bertemu dengan Gorbachev sebelum dia meninggal, sekitar 10 tahun yang lalu, di sebuah upacara di Kremlin. Saya datang dengan satu pengawal mendekatinya dan berkata, saya Ray McGovern, saya bekerja untuk CIA. Nama Robert Gates disebut dan dia berkata, oh, Anda kenal Robert Gates? Saya menjawab, ya, sampaikan salam saya padanya, Privet, yang artinya kirim salam saya. Dan itu akhir dari percakapan kami. Jadi Gates ada di sisi lain. Baiklah, kembali ke INF ya. Anda punya hal-hal itu di Rumania dan di Polandia. Sekarang, apa masalah besarnya di sana? Apakah itu lokasi ABM? Kita tidak tahu. Apakah orang Rusia tahu? Tidak, mereka juga tidak tahu. Kenapa? Karena benda-benda itu benar-benar aneh, dengan penutup di atasnya. Mereka berdiri tegak, ada tutupnya, dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Oh, bagaimana dengan dimensinya? Oh, itu dimensinya. What about the dimensions? Oh, those are the dimensions. Oh yeah, they have some ABM things, but they also the same dimensions. Mereka punya beberapa sistem ABM, tapi dimensinya juga sama. Untuk rudal jelajah, dimensinya sama untuk berbagai jenis rudal lainnya. Jadi jawaban singkatnya adalah, Rusia tidak bisa tahu apa yang ada di dalam tabung-tabung itu. Oke. Sekarang lagi-lagi, Polandia, Rumania. Dan saya akan sebutkan sekali lagi, saya rasa saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, tapi menurut saya ini adalah bentuk ketidakjujuran yang luar biasa, kurangnya kepercayaan. Sonastigal kausia jerini din Rusia menginvasi Ukraina. Biden dan Putin tersepakat bahwa mereka akan memulainya di Jenewa pada tanggal 10 Januari 2022. Itu very trudnala menyepan Desember 2022. Okay. Okay. We got that right? No, it's 2000. They were going to
Kita paham maksudnya? Tidak. Bagaimanapun yang terjadi adalah pada tanggal 30 Desember, Putin berbicara dengan Biden. Dan Putin berkata, "Dengar, sebelum negosiasi ini dimulai pada bulan Januari, bisakah Anda memberi kami jaminan bahwa Anda tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan di Polandia dan Rumania? Anda tidak akan melakukannya di Ukraina. Kami melihat peta Ukraina, itu akan memberi kami mungkin peringatan 5 menit saja. Jadi tolong, Tuan Biden, tolong beri kami jaminan itu." Oke. Nah, dia melakukannya. Kenapa? Karena Tony Blinken dan Jake Sullivan sedang berbelanja Natal, atau saat itu memang masa liburan Natal. Biden sendirian di rumah, oke? Jadi dia memberikan jaminan itu. Biden was home alone, okay? So he gave that assurance. And Ushakov, you know about him, okay? He was... Dan Ushakov, kau tahu tentang dia kan? Dia berbicara dengan sangat bersemangat pada malam tahun baru. Dia berkata, wah, orang-orang Amerika akhirnya menunjukkan sedikit rasa hormat terhadap kepentingan inti kami. Inilah kesepakatannya. Dan itulah ringkasannya. Nah, seperti yang kau tahu, mereka mengingkari hal itu. Lavrov mengejar Blinken di Jenewa pada tanggal 21 Januari dan berkata, "Bagaimana dengan itu, Tony? Bagaimana dengan itu, Tony?" Dan Tony berkata, "Lupakan saja. Kestiwara Presiden. Sullivan Youth. Nat sedih memanggai lebih jauh." Nah, itu tadi pada dari Portal 12 Februari 2007, tepat sebelum invasi, opera Styx antara Biden dan Putin. What was the last talk between Biden and Putin? And the readout, again by Ushakov, says, Dan laporan lagi oleh Ushakov mengatakan bahwa pihak AS menolak untuk membicarakan komitmen agar tidak menempatkan rudal serangan ofensif di Ukraina. Dan AS menolak untuk membahas soal menjaga agar Ukraina tidak masuk ke NATO. Pada 12 Februari, kurang dari 2 minggu kemudian, terjadilah invasi ke Ukraina. Itu bukan satu-satunya alasan, tapi ini soal kepercayaan, oke? Tidak ada kepercayaan antara rezim Biden yang pikun dan Putin. Ketika Trump of White Throne, Donny for Tadaran Borstaring Pigneal Boriski, dia memperberkersi, Tetara Marco Rubio berurusan dengan Rusia, tetapi menunjuk Witkoff dan Jared Kushner. Jadi ada state taruh. So there was some hope on that, but I'm trying to re-trigger my mind now. Tapi sekarang, saya mencoba mengubah cara berpikir saya dan berkata, jika saya adalah Putin dan saya melihat bahwa Trump tidak mau atau tidak mampu mengatakannya, untuk memperpanjang pembatasan dalam perjanjian New START hanya selama 1 tahun. Dan jika dia tidak mau mengakui bahwa teknologi Barat, yang hampir pasti dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, bertanggung jawab atas upaya pembunuhan terhadap saya. Dan Trump tidak mau mengakuinya. Maka saya pikir Putin harus berkata, ya, kita masih akan mencoba mencari jalan keluar soal Ukraina, tapi kita tidak bisa mempercayai orang ini. Karena bahkan jika dia ingin berurusan dengan kita, dia bukan orang yang benar-benar mandiri. Dan itu benar-benar hal yang besar. And that's really, really big. Well, that's the thing. I've heard as well that either they will Nah, see begitulah. Trump as being Aku juga dengar bahwa deceitful, mereka akan melihat Trump sebagai orang yang menipu, atau bahwa dia tidak mengendalikan kebijakan luar negerinya sendiri. Either way, Bagaimanapun juga, tidak ada lagi yang bisa dipercaya. Bisa jadi keduanya. Ya, bisa jadi keduanya. Ya, aku harap hari ini Trump sudah menerima medali hadiah Nobel Perdamaian yang diberikan Machado kepadanya. Jadi aku harap dia sekarang senang dengan... So I hope he's happy now with his Glenn, on the Nobel. Kau tahu, Glenn, soal hadiah Nobel Perdamaian, aku sudah bilang dan akan terus bilang hal yang jelas, yaitu bahwa Trump bukan hanya delusional, tapi juga seorang narsisis seperti yang jarang kita lihat di dunia ini. Sekarang, apakah dia termotivasi dalam menangani Ukraina oleh semacam keinginan untuk mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian kali ini? Maksudku, anggap aku gila, tapi aku pikir jawabannya iya. Oke? Dia tidak mendapatkannya waktu itu. Dan dia punya Putin serta yang lain yang berkata, oh ya, kami pikir dia bisa mendapatkannya. Seharusnya dia mendapatkannya. Nah, apakah Trump sebagian termotivasi oleh keinginan untuk tampak seperti presiden perdamaian? Dan mari kita akui, jika dia berhasil membangun hubungan yang layak soal Ukraina, dia akan menjadi kandidat.
Now my friends say, "Oh, right, yeah." So he invades Venezuela. Sekarang teman-teman saya berkata, baiklah, ya, jadi dia menyerang Venezuela, X, Y, dan Z. Ayolah, Ray. Saya tidak tahu apakah dia seorang narsisis, atau apakah dia benar-benar bisa membedakan hal-hal lain ini. Saya pikir sebagian dari motivasinya dalam mencoba menyelesaikan apa? Perang ke-8, ke-9, ke-10. Ayolah, sebagian karena ingin menjadi presiden yang cinta damai dan ingin namanya tidak hanya tercantum pada medali yang diberikan kepada orang lain, tetapi juga pada medali baru tahun ini. Sekarang apakah saya pikir itu faktor penentu? Tidak. Tapi saya tidak berpikir hal itu bisa diabaikan, karena sifat narsistik orang itu, ya narsistik kita sendiri juga bisa dijadikan kata sifat, karena dari sanalah banyak hal buruk berasal. It's the origin of many black things. Well, thank you for Baik, terima kasih sudah mengizinkan saya menggali pikiran Anda selama 1 jam. Dan ya, memang sulit untuk mengikuti semua hal yang terjadi belakangan ini. Semuanya berlangsung terlalu cepat. Saya tidak percaya semua hal yang bisa terjadi hanya dalam seminggu, atau sebenarnya hanya dalam 1 akhir pekan. Setidaknya dalam 2 minggu pertama bulan Januari, ini sudah menjadi perjalanan yang cukup liar. Saya merasa Trump tidak benar-benar melambat, tapi saya agak berharap akan ada kabar baik yang datang, terutama sekarang ketika orang Eropa tampaknya mulai menerima bahwa mereka sedang kalah. Saya bahkan melihat Merz menyampaikan bahwa, ya, Rusia adalah bagian dari Eropa. Kita harus berinteraksi dengan mereka. Saya tidak berpikir ini akan langsung menghasilkan perjanjian damai. Meskipun Zelensky mengatakan bahwa perjanjian damai versi Trump bisa saja ditandatangani di Davos minggu depan, saya sangat meragukannya. Tapi setidaknya ada sesuatu yang berubah dalam narasinya. Jadi mungkin, jika masih mungkin, untuk mengakui nilai dari pengendalian senjata, mungkin masih ada harapan. Tapi ya, terima kasih lagi, Ray. But yeah, thanks again, Ray. Terima kasih, Glenn. Terima kasih.